Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali materi dari video pertama yang sebelumnya sudah saya buat. Namun kini saya akan menambahkan 10 jurnal yang berkaitan dengan judul atau materi dari video sebelumnya, video pertama, yaitu judul materi video pertama yaitu tentang trilogi ajaran Islam dan pendidikan akhlak muslim. Trilogi ajaran Islam yang meliputi iman, Islam, dan ihsan merupakan landasan fundamental dalam pembentukan kepribadian dan akhlak seorang muslim. Ketiga aspek tersebut membentuk kesatuan yang utuh. Iman menguatkan keyakinan batin, Islam mengatur tata laku lahiriah, dan ihsan menyempurnakan kesadaran spiritual manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahfudz Junaidi dalam jurnal Trilogi Dimensi Filsafat Pendidikan Islam pada tahun 2015. Tiga pilar utama ajaran Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan harus dipahami sebagai satu kesatuan integral dalam sistem pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan, trilogi ajaran Islam menjadi pondasi pembentukan akhlak al-karimah yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Pendidikan akhlak dalam Islam tidak hanya menekankan ranah kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik, sehingga membentuk pribadi muslim yang utuh dan berimbang. Oleh karena itu, pengintegrasian teologi ajaran Islam dalam sistem pendidikan merupakan keniscayaan untuk melahirkan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Kemudian konsep teologi ajaran Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Mahfudz Junaidi pada tahun 2015, trilogi ajaran Islam mencakup tiga aspek utama yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman yaitu berkaitan dengan keyakinan mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala dan segala hal yang termasuk dalam rukun iman. Keyakinan ini menjadi dasar spiritual yang menuntun seluruh amal dan niat manusia. Mahfudz Junaidi menegaskan bahwa iman berfungsi sebagai pondasi rohani yang mengarahkan manusia kepada orientasi hidup yang benar dan bermakna. Kemudian Islam mengatur tata kehidupan manusia baik dalam hubungan vertikal dengan Allah maupun horizontal dengan sesama. Rosmawati pada tahun 2019 dalam jurnal Peran Pendidikan Islam terhadap Pembentukan Akhlak menyatakan bahwa syariat Islam bukan hanya seperangkat hukum, tetapi juga panduan moral dalam membentuk perilaku sosial yang berkeadaban. Kemudian ihsan merupakan puncak dari spiritualitas manusia. Dalam pandangan Mahfudz Junaidi, ihsan adalah kesadaran batin untuk berbuat seolah-olah melihat Allah, dan bila tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Ketiga unsur ini saling melengkapi. Pendidikan yang hanya berfokus pada aspek pengetahuan agama tanpa memperhatikan dimensi iman dan ihsan akan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual tetapi lemah secara moral. Kemudian pendidikan akhlak muslim. Hakikat pendidikan akhlak. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Nuraini dan Mu'minatun Nisa pada tahun 2020 mendefinisikan pendidikan akhlak sebagai upaya untuk menyucikan jiwa, mengendalikan hawa nafsu, serta membiasakan diri dengan berbuat baik hingga menjadi karakter yang melekat. Dengan demikian, pendidikan akhlak bertujuan untuk membentuk manusia berkepribadian Islami yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Dua metode pendidikan akhlak
Dua metode pendidikan akhlak. Muhammad Ali Akbar Yansyah dan Muhammad Hasanuddin pada tahun 2021 dalam jurnal metode membentuk akhlak mulia dalam pendidikan Islam menjelaskan beberapa metode yang efektif dalam pembentukan akhlak mulia, antara lain yaitu keteladanan atau uswah hasanah. Guru dan orang tua harus menjadi model perilaku islami yang dapat dicontoh oleh peserta didik. Kemudian pembinasaan atau ta'wid, melatih perilaku positif secara berulang agar menjadi kebiasaan yang tertanam dan kuat. Dan kemudian nasihat dan mau'izah, nasihat dan mau'izah hasanah, itu memberikan bimbingan moral dengan tutur kata lembut dan penuh hikmah. Hukuman dan penghargaan, menguatkan perilaku baik melalui hukuman dan penghargaan, targhib wa tarhib, menguatkan perilaku baik melalui penghargaan dan mencegah perilaku buruk dengan peringatan yang mendidik. Para peneliti tersebut menekankan bahwa pendidikan akhlak yang berhasil harus mencakup pembiasaan, keteladanan, dan keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan. Landasan Qur'ani dan Nabawi. Pendidikan akhlak dalam Islam bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji akhlak Rasulullah SAW dengan firman-Nya, sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, dua sumber utama ini menunjukkan bahwa akhlak bukan sekedar etika sosial, tetapi manifestasi iman yang mendalam. Dan kemudian integrasi teologi ajaran Islam dalam pendidikan akhlak. Integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam pendidikan akhlak bertujuan membentuk pribadi muslim yang berkarakter utuh. Iman sebagai dasar spiritual, sebagaimana dijelaskan oleh Suhandi pada tahun 2018 dalam jurnal konsep pendidikan akhlak, pendidikan akhlak yang melandaskan iman akan menumbuhkan kesadaran spiritual dan kepekaan hati terhadap nilai-nilai kebenaran. Proses ini dapat dilakukan melalui pengajaran tauhid dan tadabbur ayat-ayat Allah agar peserta didik memiliki pondasi keimanan yang kokoh. Islam sebagai panduan praktis. Rosmawati pada tahun 2011 menegaskan bahwa pembelajaran syariat seperti sholat, zakat, dan puasa hendaknya tidak berhenti pada aspek ritual, tetapi juga mengandung makna moral dan sosial. Ia menyatakan bahwa nilai ibadah yang sesungguhnya adalah ketika manusia mampu menerjemahkan syariat ke dalam perilaku sosial yang penuh keadilan. Dan ihsan sebagai tujuan tertinggi. Menurut Abdul Hamid Salim pada tahun 2023 dalam jurnal implementasi konsep teologi pada masa modernisasi, ihsan harus menjadi orientasi akhir pendidikan Islam karena ihsan melahirkan kesadaran muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amal. Dengan demikian, pendidikan yang berorientasi pada ihsan akan melahirkan peserta didik yang beramal dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab spiritual. Sejalan dengan pandangan tersebut, Hamiah pada tahun 2020 menegaskan bahwa pendidikan akhlak dalam perspektif Islam harus mewujudkan keseimbangan antara pengetahuan, amal, dan spiritualitas. Relevansi teologi ajaran Islam terhadap pembentukan akhlak muslim.
Trilogi ajaran Islam sangat relevan diterapkan dalam pendidikan Islam modern. Ketika pendidikan kontemporer cenderung menekankan aspek kognitif semata, teologi Islam hadir sebagai paradigma yang mengembalikan orientasi pendidikan kepada pembentukan manusia sesungguhnya, kepada pembentukan manusia seutuhnya, pada pembentukan manusia seutuhnya, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Sebagaimana dikemukakan oleh Amrullah Nikmah dan Arifin pada tahun 2025 dalam jurnal Al-Ulum, jurnal pendidikan Islam berperan strategis dalam membentuk karakter dan moral siswa di area global yang erat tentang moral dan spiritual. Oleh karena itu, penerapan trilogi ajaran Islam menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam diri peserta didik. Jadi kesimpulannya yaitu trilogi ajaran Islam, iman, Islam, dan ihsan merupakan landasan filosofis yang kokoh dalam pendidikan akhlak muslim. Mulai integrasi ketiganya melalui integrasi ketiganya, pendidikan Islam dapat melahirkan generasi yang memiliki iman yang kuat sebagai dasar spiritual, amal yang benar sesuai tuntutan syariat, dan akhlak yang mulia sebagai refleksi dari keihsanan. Dengan demikian, pendidikan akhlak tidak sekedar menjadi pembinaan moral, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari keimanan yang hidup dan terinternalisasi dalam diri setiap muslim. Mungkin hanya ini yang dapat saya bahas. Kurang dan lebihnya itu datangnya, bila ada yang salah datangnya dari saya pribadi, dan bila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.